seperti diterangkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, di dalam salah satu kitab beliau Riyadhatin Nafsi, riyadhah melatih diri agar supaya lebih mulia. Riyadhatin Nafsi, sesuatu yang mengalami proses riyadhatin nafsi, apapun yang mengalami proses riyadhatin nafsi maka akan mencapai kemuliaan, bahkan puncak kemuliaan. Wasani, adapun yang kedua, proses riyadhatin nafsi kan itu pembersihan jiwa itu untuk naik ke derajat tertinggi, kemuliaan terluhur. Musahabatus sadiqin adalah berteman dengan teman yang jujur. Teman yang baik bukan teman yang selalu membenarkan walaupun kamu salah. Maka salah ibu deraki bolang kancah, maka salah ibu bela bolang kancah. Bukan itu teman sejati, bukan itu teman yang sesungguhnya. Teman yang sesungguhnya adalah teman yang kalau kau berbuat salah maka ia meluruskan kepadamu. Berarti mau biar berapa kok pelolos, itu teman yang sejati. Ini saya kok membenarkan, mau biar berapa kok pelolos biar kancah. Yaj'aluhu raqiban, yaj'aluhu yang ia menjadikan kepada teman yang sejati itu raqiban sebagai pengawas dan bahkan pemantau yang selalu memantau keadaan diri ini. Raqib kan itu yang selalu meneliti. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidak melafalkan, min qawlin, dari kata-kata, kata-kata yang kita lafalkan, illa ladaihi, kecuali pada kata-kata yang terlontar itu raqibun atid, malaikat rakib atid. Mangkan menurut Syekh Nawawi Banten, malaikat rakib atid itu satu, bukan yang mencatat amal baik namanya malaikat rakib, yang mencatat amal buruk, amal jahat namanya malaikat atid. Betul benar sekali. Menurut pemahaman Imam, menurut pemahaman Syekh Nawawi Banten. Karena dalam ayat betul ada huruf apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bani raqibun wa atid, raqibun atid. Raqib memantau dan meneliti terus ala ahwalihi, atas keadaan-keadaannya. Pantau terus, diamati terus. Wa a'malihi, dan aktivitas-aktivitasnya dipantau terus, diteliti terus. Teman sejati yang selalu meneliti diri ini supaya diri ini tidak tergelincir pada kesalahan. Syekh Nawawi Banten nih kan, orang ini cek saya kiai gini, tapi orang ini segini ilmu nak, subhanallah. Orang Haramain Mekah Madinah teroning dekah senyaman nasi asmana Syekh Nawawi Banten ma'bud orang Indonesia mah alim luar biasa sehingga melampaui popularitas ulama Haramain, ulama Mekah Madinah.
ingin diundang dalam sebuah bahsul masail tingkat haramain, tingkat Mekah Madinah. Dalam pengrasaan orang Arab, Syekh Nawawi Banten gak itu orang raja, soka, abris, ajuba berpenampilan wah, yonca. Setelah itu Syekh Nawawi Banten gak itu hadir bersama dengan salah seorang santrinya orang Arabnya, orang raja, abris, jambu, sogo, orang raja, orang Arab. Ya benar pun orang saja. Dalam sebarang seraja. Turun dari mobil, pun keriput ke seraja ni. Segini bokeh, berumat. Ayo almagi itu. Kira bokeh. Ampun kena bagi masuk kena kancan gula kena ya pun seraja. Pacit menyamar Syekh Nawawi Banten ni tasatur bahasa tasawufnya tasatur. Al-masyhur bi barakatil mastur. Orang yang terkenal itu diantaranya sebab barakahnya menyembunyikan keberadaan diri. Bahasa hikam yang dulu pernah kita sampaikan, idfin wujudaka fi ardil fumur, memendam keberadaan diri. Terus kita nyaki bahsul masail dari pertanyaan yang sulit sampai ke pertanyaan yang lebih sulit, sampai ke pertanyaan yang paling sulit diajukan. Kita nyaki pertanyaan sulit. Bagaimana hukumnya ini? Apa dalilnya dalam ayat Al-Quran? Tafsirnya bagaimana? Beberapa versi tafsir. Dalil hadisnya bagaimana? Sanad hadisnya bagaimana? Pendapat para ulama bagaimana kaitannya dengan hukum ini? Usuk bodoh usahanya aki agrinya kemarin Arab. Tanya aki ke seraja. Pertanyaan tadi. Seraja kamu jawab. Tak usah saya. Ini yang kecil. Kalau yang kecil ini tak bisa jawab, ya untuk kemarin menerima jawab untuk kemarin diajukan ke segini. Ternyata ini jadi Syekh Nawawi Banten dan cicit alim aku ya. Kita terus cicit kita baca jalan Syekh Nawawi Banten. Mengarang Arab. Aneka santri aneka. Kiai itu boleh nanam gung kitab yang empat hari. Making kurang melarang, selebih melarang. Tak usah saya ini dulu. Ya, terus bisa gini. Sampai ke sekolah yang melarang pun tidak boleh mereka. Full. Melarang mereka full. Yang kecil ini, kalau yang kecil tak bisa, ya kemarin Pak Kuni jawab Syekh Nawawi Banten dengan jawaban yang kritis. Akhirnya sampun mongke ke mobil, rek Arab pas penasaran lagi, ya pun dimersi ucap Syekh Nawawi Banten. Nah, Nawawi begini segini belum jawaban pertanyaan. Bilang dong dari tadinya. Dia pun panitia. Saya kau cakap Syekh Nawawi Banten segini guru aja dia. Mau seraji guru santri guru. Timun kiai ini kan baca usaha suka ke raja. Belum pernah ngalamin tak senapa kali belum ngalamin itu terus kali boleh. Ini antara yang merancak pernah belum? Guru itu orang bersupir. Nah, cak suruh dengan gula. Dan motor lain jam dia dipenuhi dengan review sih pokir lo tiada boleh ni kalau hari mau ajak boleh kok rogi nah seperti dia nggak boleh. Syekh Nawawi Banten kak itu madhepur raqibun atid kak itu malaikat satu
pencatat amal baik namanya raqib atid, pencatat amal jahat namanya raqib atid juga. Karena ayat dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Untuk apa? Punya teman yang selalu meneliti keadaan diri, aktivitas diri ini selalu diamati. Liyunabbihahu ala ma yakhfa alaihi min madhammi khalalihi. Liyunabbihahu, agar ia memperingatkan, memberikan warning kepadanya, memberi peringatan kepadanya, alama atas sesuatu yang samar alaihi kepadanya, min madhammi khilalihi, dari tercelanya perbuatan tercelanya. Sayyidina Umar Kak Binto pernah bersedih hati di awal kepemimpinannya. Madhabu deka sahabat-sahabat selain gula tako membian kana segan ke gula semakin ampun teti khalifah, ampun teti amirul mukminin, karena yang menyandang gelar amirul mukminin yang pertama itu adalah Sayyidina Umar. Gula beter bahmbian nika se negur gula pas segan, se negur gula pas sengkah, pas todus tak setiwan sama aja, takut sama aja gula, padahal gula melakukan sesuatu yang menyeleweng, keliru, menyimpang, tapi berdantak negur karena segan gula. Pas beres dong sahabat saya mencabut pedangnya dan berkata, wallahi, demi Allah, kalau panjenengan ngelakuin penyelewengan, maka kita orang yang pertama yang akan meluruskannya. Maka Sayyidina Umar berbahagia dengan itu. Gue punya cerita dari Nabi Sulaiman. Saya kutip itu dalam kitab Minhajul Yaqin halaman 400 sebitak belum. Diceritakan wa hukiya anna Sulaiman bin Daud alaihi wassalam marrah bi usfuri. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihi wassalam Kak Dento marrah bi usfuri, lewat bertemu dengan usfur. Kak Dento burung pipit, kene burung pipit ya, bahasa Maduranya no kecil, kecil burung pipit, no kecil nih kene. Ketiban apa no kecil nih kan? Yaduru haula usfurati. Jadi no kecil lagi yaduru haula usfurati. Apa ternangi nengi no kecil ini berputar-putar. Tapi benihnya nyana anak laut, anak ayam. Kulit kan banyak apal lagu anak paut ya kan aku Roma belum berpaut. Anak ayam kecil serta bundar, senangnya berputar-putar sambil berkelana. Itu mencerita ting. Berdeno kecil lagi apoter dan ino kecil ini. Faqala li ashabi, maka Nabi Sulaiman madhubu dekat santri-santri. Hal tadruna ma yaqulah. Ambian go ni ngapa saya kok caki no kecil lagi, aku kan no kecil ini si apoter. Rekan saya jam lagi nyerek. Si nyerek jam bini nyerek. Ini yang ngormat. Aku kan dia kepentingan. Mbian oning kenapa sih kau caki no kecil lagi, aku dah no kecil ini. Qalu la ya Nabi Allah. Punten kata Nabi Sulaiman, abdi tahun ni tak mengerti bahasa binatang. Qala Nabi Sulaiman apa dia? Yakhtubuha li nafsi. Burung pipit jantan itu melamar kepada burung pipit betina. Ay yad'uha ila tazawwuj, mengajak kawin.
Kawin yuk. Minggu depan aku kawin. Ingat lagu ni Isdahlia. Gula mulai ini mulai gini aja sampai semakin nak belum lagi. Isdahlia nikah sepuh aja gula kelas 5 SD guru Isdahlia bonti artis selebritis papan atas sih. Mau papan atas sih nang aula orang apa. Nang atas coba nang bebe papan bebe. Tamu tak diundang di malam perkawinan kita. Mengajak kawin nih kan? Mengajak kawin. Burung pipit jantan ngajak kawin gimana? Burung pipit betina. Wayang ulah pecah burung. Ya bentar burung ini. Ngabas kedin TV. Zawijini, kawin yuk. Zawijini nafsah. Kalau kau mau menikah denganku, uskinuka ayya ghurafi Dimashqah syi'ti. Akan kubangun istana semegah Damsyik untukmu. Uskinuka, maka aku akan membangunkan untukmu ayya ghurafi Dimashqah, istana Damsyik yang mana saja yang kau kehendaki. Ayo pilih istana yang mana saja yang kau kehendaki. Betul dek kiri tak korban saya kocaki. Bangun istananya. Ya bocor cak istana, tak cak istana atau keramik. Nun istana kan ngebuk berarti istana. Ini keramik. Akan kubangunkan istana yang megah. Pilih istana Damsyik yang kau kehendaki. Kita ngokor ke buatan TV. Buatan TV. Tak ada pak sekilang kan nih. Wa qala Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Kadhibal usfur." Burung pipit jantan itu berdusta kepada burung jantan, kepada burung pipit betina. Kulecek. Pecet menabi bercinta kita pecet berdugong gombal kalau kau tak percaya, belahlah dadaku sih. Orang keder dia ini si baik kalam ini belahlah dadaku. Tik punya apa? Nah. Si belahlah dada, teker belahlah dada, teker belah dada, teker muraka dek. Jadi ambean suntikan vaksin ini gimana telur? Buru sapnyap ada berkamu. Cek tak? Termasuk si ngocak ni tak boleh ni kan? Jadi orang bercinta itu ada kalimatnya berlebih-lebihan. Mereka sekedar selingan bahwa Nabi Sulaiman pernah menasehati ulat untuk riyadatin nafsi, untuk pembersihan jiwa supaya meningkat ke nasib yang lebih mulia. Kipas tadi kupu-kupu menikah. Karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Ya, bercinta dengan sebentar aku ke langit. Ini saja. Ini Isra Mi'raj. Akan ku gendong rembulan sini gendong aja. Ku kantongi bintang-bintang sih. Jangan main dengan kantong. Kena gombal kan para mahasiswa sekalian. Nah, yang ketiga,
ayyastafida, hendaklah ia mengambil faidah, ma'rifata uyubihi, mengetahui aibnya, supaya ia mengetahui aibnya, min a'daihi, dari musuh-musuhnya. Dimanfaatkan, musuh sekalipun manfaatkan, karena musuh itu pacet mengorek-ngorek aib dan kesalahan diri. Maka perlu kita ketahui, jadi kita perlu tahu aib kita justru dari musuh kita, agar kita bisa memperbaiki diri. Min a'dai, musuh, asalkan bukan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut ketika nyaman ketika min karena la budda, pasti tidak boleh tidak, min jiryani dzalika, dari berlakunya itu uyub, itu aib, ala alsinatihim, atas lisan-lisan mereka. Pacet esari, pacet aib kita. Ingat, orang lain menghormati kita bukan karena kita sempurna, karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Orang lain menghormati atau menghargai kita karena Allah menutup aib kita dari orang lain. Saya ulang lagi, kalimat penting nih. Orang menghormati kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena Allah menutupi aib kita dari orang lain. Karena yang ada, oh, biar mau nikah aib ulang, apa putusan biar nih. Nah, tapi kalau ditutupi aib oleh Allah, maka kita dihormati oleh orang lain. Maka perlu dari orang yang pecet nyari aib kita, itu kita ingin tahu dari mereka apa aib kita, agar kita bisa memperbaiki diri. Inda talabbusihim wa ghaibatihim, ketika bergaul dengan mereka dan ketika tanpa mereka. Ini kesenangan Allah. Ini kesenangan Allah. Ada ungkapan dari Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Saya kutip di dalam kitab Minhajul Yakin juga halaman 222. Walaqad qala Umar radhiyallahu anhu, dan sungguh berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, inni la ukrihu an ara ahadakum farigha la fi amali dunya wala fi amali akhirati. Saya benar-benar benci banget, cek pecikin, benih benci benar-benar cinta. Saya benar-benar benci kalau saya melihat salah seorang dari kalian farighan, kosong dari kegiatan, tidak punya kegiatan apa-apa, alias menganggur, tidak punya aktivitas apa-apa, nangun pedung, bulan basah ke barat nyambi bental, ke timur nyambi bental, ke laut nyambi bental, ke dede nyambi bental, barat, timur, selatan, utara nyambi bental. Penyakit di rumah kena indra ibadah bulan basah. Arab pakai naumus saib ibadah. Tidur orang ngawasan ini kan ibadah. Mengeluar dalil. Kan itu hadisnya dhaif. Naumus saib ibadah, kan itu maknanya tempeng. Tempeng benar asalan orang ibu model.
Ete perempuan caca susah ya bengode. Nah, ete perempuan gunanya lah ya bengode. Nah, belum keberana basah. Maka kamu menghindar dari maksiat, tidur ketika ibadah. Tapi mau tidur mulu. Maka deboy buat Imam Isfakhri, salah seorang pengikut mazhab Syafi'i, madhabu betal basah. Mari sahur tidur. Subuh juga salah subuh tidur boleh sampai itu duhur kerja ada kerja tidur boleh ini asar mari asar salat asar ada kerja asar tidur boleh sampai jam benar timbul murid apa kok ya bagi gojek apa aku sedek tidur boleh tidak punya aktivitas apa-apa, farigat. Nah, debat Imam Syafi'i, saya melihat air kalau tergenang, air nggak itu mana bini auto, tetapi awal benaik karena ngeneng, kak itu tidak menyebabkan air kak itu menjadi najis. Betul, pakun saja, sepakat setuju ulama. Tetapi air kak itu bila ngeneng tergenang, tidak mengalir, tidak ada aktivitas katakanlah, maka air itu justru menjadi sumber malapetaka, menjadi jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Orang dengan mulut tak laku ini, tak laku itu, la fi amali dunya, tak di aktivitas dunia, wala fi amali akhirati, tidak punya aktivitas akhirat. Saya benci kepada orang itu. Jadi bersemangat dunia bekerja, bersemangat tapi akhirat beribadah naik, bersemangat. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an, semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada suami yang membangunkan istrinya untuk bertahajud. Semana bibi nak ngidik ketesin air, puan cekedi. Terus ada tahajud terus cekedi. Duh perak sini tak belum ngidik ketesin air. Ni semsini benih bah hitam lagi. Kelakong kak je pun sini. Kule ceri dengan kakak ku tahajud ibadah. Berarti ku lebih biata nanggung ego bini gitunya. Bahkan ego bini sampai ke akhirat. Cintai aku karena apa? Sayyidina Umar pernah berkata juga, la ya'udanna ahadukum amtana birrizqi. Jangan kalian duduk saja tak mencari rezeki. Wa yaqul Allahumma rzuqni. Jadi pada orang yang pagi di masjid sareng Sayyidina Umar dekat mon. Di mana bi orang enggak lento kita subuh ampun ke masjid. Setelah enggak lento subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sekocak salat sunnah fajar. Salat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Pas setelah ketika salat subuh. Salat subuh bah dengan ya salat. Terus tak turun di masjid. Tak turun di tempat salat sampai mencarare, sampai mencik duha. Setelah itu bah aduha. Maka dewe pun kanjeng Nabi orang kak di tekaman hajjah tamatan. Maka nilai ibadahnya seperti orang yang berhaji sempurna. Pak, jika ikuti oleh Pak Cina langsung kanut haji. Cina Pak Cimbon apa? Cimbon Tonos haji. Orang kali itu menabi ngidik masjid di kampung adiker
tak ngiding dek ke azan di masjid, maka dawuh pun Kanjeng Nabi faqad bala syaitanu fi udhunayhi, maka telinganya, dua telinganya dikencingi setan, kemen setan, ane kemun tak ngiding dek kedua azan, dek ke azan sahabat Bilal sahur tak ngiding, dek ke azan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tak ngiding subuh. Dan kedua azan tak ngiding duane, maka berarti kepengen boleh itu belajar. Namun metuare, ibu ngiding, guru benih guna bos, napa? Telambas. Saya tadi benih guna kemen. Teka di masjid ni, aku ni sampai tekan saya Tuhan. Aduh, Allahumma razukni ya Allah, berikan rezeki apa itu lembus. Itu kan ini nama. Ambian nama saya ini rezeki ya. Alak kok jangan guna dekan mano. Ambian mana bini? Lihat atas pikir mano. Yendain ini ambian. Muntah ini ambian ini. Bahkan bisa keluar ke masjid. Kakak tasbih ya. Alah, kenapa apa? Ini penting cari sensasi. Jual Joko, ibu di sepeda, jual Joko cakalan, berdekendos. Benar-benar Joko ini kemudian benar, ikut aja di masjid benar. Udah cakalan, kendoi, bende, Joko di gitu. Jangan gue mak juga diodian, mati dia juga juga dia matinya. Ada naga nasi aja, nak dia demor ke film macam ni. Tinggi air nanti tepi. Ihun apa sebelum tak beli. Ya lah, kau nak sih bisa dia lah. Anak boleh. Fakat alimtum dawai Sayyidina Umar anna as-sama la tubtilu zahaban wa la fiddatan. Kau tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Saya menurunkan hujan emas itu kunengi iklan televisi. Nyaman untung beliau beritama. Di bayo punya emas toron. Nyaman mede. Tapi kuneng iklan ngembang gua nunggu. Atau ada kap bija ini ada. Artinya mau apa? Alat usaha zahir kudu sesuai kalau berusaha batin. Yang terakhir, ar-rabi'u ay yastafida dzalika min mukhalaqatin nas. Yang keempat, ay yastafid ar-rabi' war-rabi'u, adapun yang keempat ay yastafida adalah ia mengambil faidah dzalika akan hal tersebut min mukhalaqatin nasi, dari bergaul dengan orang lain, mencari teman yang baik. Gampang laas pote gua lambat kita selit, kita belum digiling, kita osong selit kikut etoto pote nah gampang, pote nah asli kasih etoto beni bola kelar etoto mungkin kelar etoto kasole poto pun beni oleh pote kedua saya etoto gua lah asli sampai diberas tekan pote guru orang sektegi saya sebenarnya sektegi saya sebenarnya pote. Artinya pun kenapa terpengaruh dengan teman yang baik, sebenarnya berjamaah kita aja tahu begitu ya sih sering pengurus selain mutolak ya tanya kan mutolak gitu orang ini kedekat macam saya keber fakullul ketipu nampak pakon peselektif nyari kaca. Fakullu qarinin bil muqarani yaktadi. Mun apolong ben kiai pasti eko cahidar. Mun apolong ben male pasti eko cah bajingan. Maki tak dong ijo. Mun apolong ben kiai pasti eko cahidar. Maki tak ade kok. Pinter ini ke identitasnya
tokang maca kitab. Jadi pinter maca kitab, tokang ya ciri khasnya baca. Saya tak biasa bener-bener nih baca kitab. Oh bro tak biasa. Dan Elmatiana aku tak biasa. Jadi mencari faidah dengan teman yang baik. Yang terakhir saya tutup pengajian ini dengan sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam kitab Hikam. Ufutan Hikam itu ada pasca hikmah berikutnya ketika pertemuan berikutnya halaman 29 dalam kurung boleh. Halaman 29 dalam kurung boleh garis bunatas. Saya tulis mahasiswa dekat tamu. Qalu berkata al-mutasawwifah para ahli tasawuf. Kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah. Kun hendaklah kau taliban lil istiqamah adalah mencari istiqamah. Istiqamah kali itu gampang mendefinisikan nizamul umur, kegiatan yang diatur. Wala takun taliban lil karamah. Jangan kau mencari kemuliaan karamah. Kenapa? Fa inna nafsaka tataharraku. Karena nafsumu tataharraku adalah bergerak wa tatlubu dan mencari al-karamata akan kemuliaan. Di nafsu deboy pun ulama, nafsu ini keperangi. Nafsu terus aja-aja neng Pak. Nafsu terus nengah aja-aja. Nafsu terus de timur Pak. Nafsu terus de barat, de Pak. Nafsu terus de Jawa, de Jawa. Nafsu terus de laut, lapan terus. Kanjeng Nabi madhepu sebu beri perang Tabuk kali itu tempat jaraknya dari Madinah ke Tabuk kali itu perjalanan sebulan, masiratu syahrin, perjalanan sebulan, apa unta apa sebu beri perang Tabuk, perang yang dahsyat kali itu. Santai kawan kali itu kan ya ini kan kijai pesantren aja. Injet. Sayyidina Ali matur ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar abdina nya bisa matur Sayyidina Umar apa? Mak santri semakin mak pitu sareng benih. Bodoh orang matur ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nak apa jawab? Mak santri semakin bulian santri zaman Sayyidina Umar iki Sayyidina Ali. Berapa jawab? Tak semakin nermul. Ya tahu, dia jawab dalam bojo. Apa kata Sayyidina Ali? Ya mun zaman Sayyidina Umar ya jawab. Kiai dari Sayyidina Umar. Santri nengko. Mun sedia. Kiai nengko lah. Santri nak betul menjadi iya. Ya tahu. Santri kau nanti kau epakon sareng kiai bodoh musuh dari laut. Kiai tak sama mesti dia berengai. Tuh mangkat dah. Tuh mangkat dah. Tuh mangkat dah. Mun semakin musuh nang laut. Tuh mangkat dah. Mesti bi ke orang yang makan air. Cak kecak lo oke deh. Kiai macam bu ke santri. Jadi barat. Mun santri lambat. Mun semakin. Jadi barat. Apa barat? Anjing Nabi kali itu sabu dari perang Tabuk madhepu. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja datang dari perang kecil menuju ke perang yang besar. Mengak sahabat. Perang pun apa Gusti lebih dahsyat daripada perang Tabuk. Jogeto kematian yang berada di depan. Nyari mati gitu. Maki belum saya badan serajun perang Tabuk. Perang kenapa gak itu Gusti?
jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Raja perang tak jadi apa saya lakukan? Terus menyebabkan dosa, terus menyebabkan pahala. Menjalan nih. Deboy pon Zubat fasyahwatul qalbi ma'adzunubi mujibatan qaswatal qulubi. Pengetron ateh se menimbulkan dosa, maka nikes menyebabkan hati heuni. Mun pengetron ateh se menyebabkan berbahaya. Nih keterusan. Lanjut. Pas Imam Busiri menurut wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahattakan mushafataini. Mun bisikan mereka dari nafsu dan syaitan, maka seolah-olah baik. Tuturiga ya, karena syaitan gak itu, nafsu gak itu akan memancing untuk menjerumuskan manusia kepada satu kesalahan. Tidak segan-segan dipancing dengan 99 kebaikan. Tutik nafsu mereka bergerak dan mencari kemuliaan. Tining wa maulaka, adapun Tuhanmu yutalibuka adalah memerintahkan kepadamu bil istiqamati, dengan istiqamah. Allah memerintahkan engkau supaya istiqamah. Fastaqim kama umirta, fa istiqamah. Wa li an takuna bihaqqi maulaka, dan demi sungguh engkau berada dengan hak Tuhanmu, dengan perintah dari Tuhanmu. Aula bika, adalah lebih utama kepadamu min an takuna bihadzi nafsik, min an takuna dari adanya dirimu bihadzi nafsika, dengan bagian nafsu. Nafsu nampian terogong jihad Gusti Allah makon pian istiqomah. Maka cari istiqomah, jangan mencari kemuliaan. Sebalik terakhir Gusti Kanjeng Nabi madhabu rahimallahu man qala khairan faghanima aw sakata fasalima. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada orang yang berkata dengan kata-kata yang baik. Kenapa contohnya? Kadzikri, seperti zikir, azikir. Azikir. Beda di gerakan zikir bergerakan zakar, ini beda. Tulis pada. Tulis pada. Kalau gerakan zikir ke samping, kalau gerakan zakar ke atas ke bawah. Kenapa? Mengikuti bentuk yang diikutinya. Zikir yang mulut ke samping, yang zakar ke atas ke bawahnya, soalnya juga ikut bentuknya ke atas ke bawah. Wal ilmi ban ilmu, pengajian ilmu. Wal izati fihi, mau izah hasanah. Dia berkata dengan kata-kata yang baik. Faghanima, kemudian dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan pahala. Aw sakata amma la khair, atau diam saja. Fasalima, maka ia selamat. Titik. Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah dengan kata-kata yang baik atau diam saja. 1 jam pas pengajian hikam ini telah kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Khudh ma safa wa da'ma kadar, ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Kalau yang disampaikan ini ada benarnya, maka benar ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Dan manakala ada yang benar, apa yang disampaikan ada salahnya, maka salah murni dari kebodohan saya. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu